Oke guys, kita ketemu dengan Rifki Fahrian Martani, alumni sejarah 2016. Rifki ini sekarang lagi pasca sarjana ya, Iya, di ilmu politik Unpad. Konsentrasinya tentang? tentang kebijakan keamanan sih lebih tepatnya. Oke, ini juga ada hubung kaitnya dengan skripsi yang Rifki kerjain, yaitu tentang peran Dr. Satrio. Dr. Satrio ini kan dokter militer kan, Ki? Iya, dokter militer. Dokter militer dari Angkatan Darat, dan Rifki ngebahas mengenai perannya dalam perkembangan bidang kesehatan di Indonesia karena Dr. Satrio ini juga pernah diangkat menjadi salah satu Menteri Kesehatan Ya, benar. di zaman Orde Lama. Ya, Orde Lama. Ya, zaman terakhir Orde Lama lah, 59 sampai 65 itu. Oke, coba Ki introduce dulu gimana ceritanya Dr. Satrio dijadikan fokus penelitian. Oh, pertama kalau tentang kenapa dokter Satrio saya pilih itu karena menarik ya menurut saya dokter Satrio ini seorang tokoh yang mempunyai peran yang cukup vital pada masa perjuangan lah, disebutnya masih masa perjuangan ya tahun 59 itu, karena Indonesia pun belum stabil ya dari segi politik tuh, baru perubahan dari RIS kembali ke demokrasi, yang lebih tepatnya demokrasi terpimpin pada masa itu 59 sampai 65. Dan menurut saya Dr. Satrio itu cukup vital perannya terutama di bidang kesehatan, karena dia juga berperan dalam membentuk kurikulum kesehatan karena merupakan salah satu dokter lulusan pada masa sebelum kemerdekaannya lebih tepatnya, terus berperan juga dalam membentuk Universitas Indonesia dalam kurikulum kesehatan di Universitas Indonesia. Lalu kayak dia juga jadi menteri kesehatan, tapi dia tuh kurang dikenal sama masyarakat luas, makanya ada tertarik untuk ngebahas Dr. Satrio. Ya, Dr. Satrio itu. bahkan waktu ujian skripsi pun pas sidang itu dosen pun mengakui kalau mereka tuh nggak tahu tokoh ini Dr. Satrio siapa. Jadi baru tahu setelah saya nulis skripsi ini. Oke. Kita flashback dulu ke belakang Ki. Dr. Satrio ini kan lulusan sekolah tinggi kedokteran ya, Iya. zaman kolonial Belanda kalau nggak salah, yang menjadi cikal bakal atau embrionya Fakultas Kedokteran UI gitu kan. Iya. Nah, coba cerita dari situ deh. Dari kecilnya dulu aja ya. Dia tuh sebenarnya si Dr. Satrio itu tuh orang tuanya itu salah satu pejabat di masa Hindia Belanda. Jadi ya kayak zaman sekarang lah. Birokrat. Iya, birokrat. Zaman sekarang pejabat juga kan punya privilege lah ya, anaknya buat sekolah. Nah, Dr. Satrio itu dari kecil itu udah sekolahnya tinggi. Dia bertahap ya. Sekolahnya itu dari HIS terus ke Mulo terus HMS juga. Dia tuh bertahap. Sekolahnya tuh benar-benar mengikuti banget sistem pendidikan zaman Belanda tuh, dia benar-benar mengikuti. Soalnya nggak semua kalangan pribumi bisa ngakses Iya, pendidikan itu bisa kan masuk sekolah kayak gitu. Nah, terus dia itu awalnya tuh nggak mau jadi dokter. Awalnya tuh dia pengen jadi hal yang lain. Cuman karena dia melihat desanya, melihat keadaan desanya gimana, keadaan kesehatan terutama pada saat itu ya kesehatannya, karena kan dokter masih jarang ya pada saat itu tuh, masih lebih dominan. BTW, asal mana sih Dr. Satrio? Oh, Dr. Satrio itu dari Jawa Timur, dari Banyuwangi. Dia tuh di salah satu desa Banyuwangi. Jadi di desanya itu dia melihat ada permasalahan kesehatan lah. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi dokter pas gedenya. Dan dari sekolah dokter itu dia baru kenal tuh tokoh-tokoh nasional. Dia kan pernah sekolah juga di Surabaya ya, sekolah tingginya pasti Surabaya karena kan ibu kota Jawa Timur. Surabaya pasti sekolah-sekolah kayak gitu kan di ibu kota. Nggak mungkin lah di desa-desa, nggak kayak sekarang yang udah mulai menyebar pendidikan. Nah, di Surabaya itu dia baru bertemu tokoh-tokoh nasional pas masih sekolah. Nah, baru terbentuk tuh pola pikiran nasionalismenya, baru terbentuk di situ. Dan pas dia lanjut ke sekolah kedokteran, dia ketemu tokoh-tokoh kayak Bahdar Johan, si Wabesi, terus si Ruslan Abdul Ghani juga, dia udah berteman di Surabaya kayak gitu. Udah banyak berteman sama tokoh-tokoh nasional, makanya dia jatuhnya juga privilege sih. Jadi pejabat juga pasti privilege karena udah kenal sama tokoh-tokoh nasional itu sendiri. Oke, selain karena kan emang di zaman kolonial Belanda kan akses terhadap pendidikan bagi kalangan pribumi itu ada segmentasinya gitu ya. Untuk kalangan birokrat dari kalangan pribumi itu mereka bisa sekolah dengan orang-orang Belanda gitu ya. Jadi ada semacam
ya maksudnya tuh sistem pendidikannya nggak inklusif gitu. Kalau sekarang kan semua pihak, semua jenjang pendidikan bisa diakses oleh siapapun. Nah, ini juga kan berkaitan mengenai permasalahan di Hindia Belanda mungkin. Pada saat itu kan mungkin salah satu yang menjadi concern itu adalah penyakit-penyakit di Hindia Belanda itu, salah satunya kayak disentri, kemudian penyakit-penyakit menular atau penyakit yang lainnya itu mungkin belum semasif seperti sekarang kan. Bahkan sekarang ada pos kesehatan desa gitu. Iya. Kalau dulu kan mungkin belum ada. Nah, si dokter Satrio itu mungkin berangkat dari situ ya. Iya, dari hal-hal seperti itu pasti berangkatnya. Jadi ada jiwa, aduh, ada keinginan tiba-tiba muncul kayak, aduh, saya pengen banget nih memperbaiki kondisi desa saya yang tadinya kesehatannya kayak akses kesehatan susah, jadi gampang lah dianggapnya. Maksudnya dia dengan dia sekolah itu dia bisa pulang dengan membawa ilmu yang dia dapat dari sekolah itu gitu. Nah kan dokter Satrio ini sekolah di sekolah tinggi kedokteran di Indonesia atau di Hindia Belanda pada saat itu, yang menjadi cikal bakalnya UI. Dan kalau nggak salah kan salah satu tokoh nasional di bidang kesehatan tuh seperti Dokter Ajiman Widyodiningrat kan, salah satu tokoh kedokteran di Indonesia yang aktif menggelorakan semangat kemerdekaan. Kalau pada saat zaman kolonial dan transisi ke masa Jepang, Dokter Satrio itu seperti apa Ki? Nah, kalau dari zaman kolonial transisi ke zaman Jepang tuh sebenarnya pas transisi itu Dokter Satrio tuh masih mahasiswa. Tapi karena keburu Jepang masuk, Dokter Satrio salah satu mahasiswa yang dimasukkan kembali di Ikadaigaku. Itu nama sekolah kedokteran zaman Jepang ya, yang gantiin Kanehus Hinda Hoge School. Terus statusnya dia tuh udah lulus apa belum sih? Masih mahasiswa tingkat akhir. Statusnya tuh masih mahasiswa tingkat akhir. Nah, terus setelah itu dia lanjut di Ikadaigaku. Nggak lama setelah itu dia juga ngajar di Ikadaigaku. Makanya dia punya basic mengajar tuh dari situ, karena mau nggak mau dia harus dijadiin pengajar lah, tenaga pengajar. Karena kan orang Jepang kan pasti, orang-orang Belanda kan nggak mungkin jadiin tenaga pengajar. Palingan ada beberapa, cuman pasti butuh dari pribuminya untuk sampai ke bawahnya deh. Untuk buat sampai ke bawahnya tuh biar orang-orang bawah tuh bisa ngikutin. Karena kan Jepang kan prinsipnya kan waktu itu pakai 3A ya, cahaya Asia. Jadi untuk menarik simpati pribumi dengan cara menggunakan pribumi lainnya gitu. Oke. Nah, singkat cerita kan ketika penjajahan Jepang itu salah satu periode yang paling sulit kan di Indonesia, karena kan ada sistem Romusa dan lain sebagainya. Mungkin secara moral bertentangan mungkin ya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, karena ada sistem kerja paksa seperti Romusa yang mengeksploitasi sumber daya manusia di Indonesia. Coba kalau pasca kemerdekaan, di awal kemerdekaan gimana Ki? Soalnya kan kalau nggak salah tuh Dokter Satrio itu pernah aktif di BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan beliau itu aktif sebagai tenaga kesehatannya. Iya. Jadi setelah Indonesia merdeka itu, Dokter Satrio BKR kan, awal itu kan dibentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, BKR itu tuh nyebarin kayak buka lowongan untuk tenaga kesehatan. Waktu itu pendaftaran untuk sukarelawan awalnya kan, kayak sukarelawan tentara Indonesia buat buat ngebantu proses perjuangan itu sendiri kan. Nah, Dokter Satrio tuh tertarik dia akhirnya daftar ke BKR itu. Jadi dia mulai karirnya sebagai dokter militer tuh di situ sebenarnya. Berarti setelah di BKR itu kan mungkin organisasi militer itu belum diresmikan, karena salah satunya ada indikasi bahwa kalau Indonesia pasca merdeka harus membentuk tentara kan menjadi suatu istilahnya itu, karena PETA itu adalah organisasi bentukan Jepang supaya tidak terlihat sebagai kolaborator Jepang, maka Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat. Jadi yang secara quote unquote padahal isinya itu tentara gitu, tapi penggunaan namanya saja yang dibuat seperti layaknya Badan Keamanan Sipil gitu. Iya benar. Nah,
seiring berjalannya waktu kan kita ketahui kita mengalami hal yang dinamakan sebagai agresi militer 1, 2 gitu, di mana Belanda melakukan tindakan pendudukan atau invasi terhadap Indonesia ketika Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, di sini kan pasti timbul banyak korban, Iki. Iya. Nah, kira-kira Dokter Satrio pada saat itu apa sih peranannya? Mengenai hal itu ya kan dia masuk ke BKR karena dia punya power sebagai dosen di Kadaigaku ya waktu itu ya, punya power lah istilahnya. Dia bisa ngegerakin mahasiswanya tuh untuk ikut ngebantu perjuangan Indonesia. Salah satu hal yang dia bikin itu pada saat kemerdekaan itu, gerakannya itu namanya mobile colon. Itu tim regu cepat kesehatan gitu. Jadi setiap ada masalah kesehatan pasti langsung regu itu dulu yang bergerak duluan tuh. Buat penanganan. Iya, buat penanganan pertamanya regu itu dulu yang bergerak. Sehingga karena perannya dia ngebuat mobile colon itu, dia akhirnya diangkat jadi kepala divisi kesehatan di ini Tirtayasa deh, di divisi Tirtayasa 1 Banten kan itu. Dia diangkat jadi kepala kesehatan di sana. Jadi pada saat agresi militer tuh, kalau mungkin divisi Siliwangi kan di Jawa Barat termasuk Banten kan pada saat itu melakukan hijrah ke Jawa Tengah, tapi kalau yang divisi yang di Banten itu tetap tinggal kan karena salah satu wilayah Republik kan pada saat itu. Iya, karena kan wilayah Republik, tapi dia juga akhirnya pindah juga ke Jogja karena pasti kan semua juga ini disebutnya hijrah karena diwajibkan kan. Ketika itu kan pada saat agresi militer, salah satu peranan dokter militer itu emang penting mungkin ya Ki ya. Penting. Mungkin pada saat itu juga salah satu menjadi salah satu tonggak berdirinya dinas kesehatan di tubuh ketentaraan dan kita mungkin ya. Iya. Kalau di luar mungkin ketika organisasi militer seperti Belanda, Jepang mungkin mereka sudah ada pasukan medisnya sendiri gitu atau paramediknya gitu ya. Kalau di Indonesia ketika pada saat itu apakah udah ada pencirinya gitu kalau dia itu tentara atau dokter militer atau tentara medis gitu? Bandage-nya apa dia? Kayaknya udah ada cirinya ya, soalnya dia waktu di Banten itu udah dapat pangkat. Pangkatnya itu waktu itu letnan kolonel. Waktu di Banten tuh udah letnan kolonel pangkatnya dia. Jadi kayaknya udah ada pencirian deh. Terus kan sama dia tugas di Banten juga, dia tuh ngebentuk PMI cabang Banten. Jadi banyaklah perannya dia di Banten. Salah satunya ketika masa agresi militer, ketika pasukan dan terutama pasukan TNI diharuskan hijrah ke Jogja. Pada saat itu jadi ibu kota negara, Dokter Satrio pun ikut hijrah. Salah satunya juga dia berperan juga dalam ini sih, menyeludupkan vaksin cacar karena kan dulu lagi banyak cacar, menyuntikkan vaksin cacar di kerbau itu untuk diseludupkan untuk dibawa hijrah gitu. Oke. Nah kalau zaman dulu tantangan yang sering atau mungkin umum dihadapi itu penyakit menular kah atau penyakit genetik gitu Ki biasanya? Kalau zaman dulu sih yang lebih umum itu karena ini ya, karena hygiene, karena kebersihan ya, penyakit yang karena kurang kebersihan, karena kan tingkat kebersihannya itu zaman dulu belum kayak sekarang ya, maksudnya nggak semua orang tuh bisa mengakses kebersihan ataupun kesehatan dengan mudah. Sekarang kan udah mudah banget. Kayak kalau dulu tuh masih ya hanya sebagian orang lah yang bisa mengakses itu dengan privilege-nya itu. Makanya salah satu peran dokter pada masa kemerdekaan itu sangat vital karena mencakup kebersihan dan kesehatan yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat itu sendiri. Termasuk vaksin itu yang diseludupin kan, itu fungsinya untuk biar tahan ya, biar daya tahan tubuhnya itu tahan terhadap penyakit cacar itu sendiri. Apalagi waktu itu cacar termasuk wabah ya. Kalau sekarang kan pandemi. Nah cacar itu kayak pandeminya lah kalau zaman dulu kayak gitu. Walaupun tidak semasif seperti COVID-19 gitu ya. Iya, walaupun tidak semasif seperti COVID-19. Oke, kita singkat cerita ke zaman kemerdekaan ketika Indonesia setelah mendapat pengakuan kemerdekaan dari Belanda 1949 kan. Nah, di situ kan mulai tuh karir dari Dokter Satrio itu di tubuh
militer Indonesia itu terutama dari Angkatan Darat. Mungkin kalau dulu kan kita mengenal ada namanya tuh nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Iya. Nah, termasuk kan pasti instalasi militer peninggalan Belanda, Jepang yang ada di Indonesia kan mungkin diambil alih. Nah, kalau untuk rumah sakitnya mungkin yang bakal menjadi cikal bakalnya RSPAD sekarang gitu, gimana Ki? Coba cerita. Ya pada saat itu rumah sakit ini ya, kenapa militer tuh sangat aktif, maksudnya dari dulu tuh kenapa Indonesia tergolong aktif ya militer sampai sekarang sebenarnya, karena teknologi yang dimiliki militer itu lebih canggih dibanding yang dimiliki sipil. Makanya dulu ketika Indonesia cuman ada di Jakarta lah contohnya, cuman ada rumah sakit yang besar itu satu yang sekarang jadi RSCM. Nah dulu tuh ada juga rumah sakit yang sekarang jadi RSPAD, itu namanya Leher Hospital. Dulu itu masih dipegang oleh Belanda sebelum KMB ya, Tapi setelah KMB akhirnya kan nasionalisasi yang dijelaskan. Nah itu Dr. Satrio pun karena waktu itu sudah jadi kepala kesehatan Angkatan Darat, dia tuh ditugaskan untuk mengambil alih Leher Hospital itu. Jadi akhirnya dia pun mengambil alih Leher Hospital itu. Awalnya emang ini ya, dia tuh karena itu kan dulu yang mimpin dokter dari Belanda langsung, yang mimpin di rumah sakit itu. Ketika pengambil alihan itu dia juga masih mengalami kayak hal-hal diskriminasi ya, dari kan karena isinya dulu itu dari Belanda ya, orang-orang Belanda, yang memimpin kepala rumah sakitnya orang Belanda, perawatnya juga ada Belanda. Ketika Dokter Satrio mengambil alih, otomatis kan Dokter Satrio pun itu jadi jadi kepala rumah sakit itu. Setelah jadi kepala rumah sakit itu kan mau nggak mau dia harus ngebawain orang-orang Belanda kayak perawat, dokter Belanda yang seperti itu. Nah dari situ tuh dia juga masih mendapatkan diskriminasi, kayak bisa gitu orang Indonesia mimpin kita kayak gitu, karena dianggap kan masih ilmunya dianggapnya masih di bawah mereka, padahal mah secara ilmu mah mungkin udah di atas mereka gitu. Iya. Nah itu Ki, mengenai Dokter Satrio kan ketika berhasil mengambil atau transisi dari Leger Hospital ke yang menjadi cikal bakal RSPAD. Nah kira-kira gimana sih perjalanan peran Dokter Satrio di RSPAD kemudian hingga dia dipilih oleh Coba orang mendingan jangan langsung. Nah ketika Leger Hospital berhasil diambil alih ke pihak Republik, itu kan ada semacam, mungkin kalau di pemerintahan sipil ada semacam reorganisasi pemerintahan gitu, karena Indonesia kan dari Republik ke Republik Indonesia Serikat kemudian ke Republik lagi. Reorganisasi dulu lah. Nah baru pengambilan salah kali. Nah ini Ki, yang berkaitan dengan reorganisasi kesehatan militer. Coba cerita deh tentang itu. Jadi setelah adanya setelah KMB berlangsung, kan KMB ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan ataupun apapun yang berkaitan dengan Belanda kan. Jadi dari pihak militernya itu ada reorganisasi kesehatannya. Reorganisasi kesehatan itu saya ngomong kan. Jadi setelah KMB berlangsung, kan Indonesia akhirnya diakui kedaulatannya oleh Belanda. Dan itu dianggap sebagai sebuah kemenangan ya oleh TNI, karena akhirnya kemerdekaan Indonesia diakui secara de facto dan de jure. Tapi walaupun gitu masih ada konflik yang harus diatasin, karena waktu itu ada reorganisasi dari TNI-nya sendiri kan, yaitu penyatuan orang-orang bekas NIL tuh dimasukin ke TNI. Nah itu tuh orang-orang bekas NIL tuh kayak masih nggak mau nerima kalau mereka tuh ya istilahnya kayak gue dulu sama Belanda, gue sekarang sama orang pribumi gitu. Jadi kayak merasa nggak level lah, atau nggak merasa level mereka di atas orang TNI, karena dianggapnya karena mereka lebih tinggi kan, karena dulu pemimpinnya orang-orang Belanda, sekarang jadi pribumi, padahal mah pangkatnya lebih tinggi orang-orang pribumi. Tapi akhirnya yang gitu, bekas alumni PETA gitu. Iya, alumni KNIL. Terus ya udah jadinya ya bener sih tadi, alumni KNIL tuh salah satunya nggak mau itu karena yang jadi petinggi TNI kan pada situ mantan PETA. Jadi mereka nganggapnya kan kalau PETA kan kayak pelatihannya cuma sebentar, gitu. nggak sampai
mendasar ke pangkat kayak gitu kan. Yang penting ada pasukan kalau peta mah yang penting ada pasukan buat perang. Kalau Penil kan pangkatnya ini ada pelatihan strategi gini-gini. Nah tapi makanya setelah itu diangkat tuh si TB Simatupang kan jadi kepala staf angkatan daratnya, karena TB Simatupang tuh salah satu lulusan akademi militernya Belanda. Tapi yang di Bandung bukan sih, Iya, Coro itu iya, kan? Coro Cimahi. Coro Cimahi. Nah itu makanya diangkat biar bisa ngerangkul orang-orang Knil. Akhirnya kan diadain sekolah di Cililitan tuh, sekolah tentang strategi intelijensi gitu-gitu. Nah untuk kesehatannya sendiri pada saat itu dokter-dokter militer itu rapat di Jogja. Di Jogja buat ngerapatin gimana nih harus ke depannya gimana untuk dokter militer. Salah satu hasil dari rapat itu tuh mereka nerbitin majalah kesehatan angkatan perang. Itu majalah kesehatan angkatan perang tuh Itu di bawah TNI apa di bawah Angkatan Darat? itu di bawah TNI. Oh, oke. Itu di bawah TNI. Tapi bisa diakses juga sama dokter non militer. Oh iya. Jadi dokter-dokter militer tuh kayak mau bikin tentang penyakit atau penelitian apapun pasti diterbitinnya tuh melalui media itu. Nah setelah udah rapat itu, udah semua dirapatin ke depannya gimana atau apa. Nah terus ada lagi mengadakan lagi mereka konferensi apa Coba kita elaborasi lagi tadi kan mengenai reorganisasi kesehatan militer. Adanya keengganan para alumni Knil untuk gabung di TNI. ya Salah satunya kan diutusnya TB Simatupang dan dijadiin dipilih kepala staf sebagai angkatan kepala darat. staf. Iya. Ya. Coba lanjutin Ki. Kepala staf angkatan darat jadi panglima. Nah, ketika apa namanya tuh ada suatu organisasi atau reorganisasi militer, terutama di bagian kesehatan, itu kan ada keengganan dari beberapa alumni Knil buat gabung karena salah satu dari sekian banyak unsur yang ada di TNI itu didominasi oleh para alumni PETA. Coba deh dijelasin Ki. Jadi ketika KMB itu keputusan KMB itu keluar, kan Indonesia diakui kemerdekaannya tapi dalam bentuk serikat atau RIS. Otomatis tentaranya juga kan bukan TNI aja ya, jadi APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, APRIS itu tuh merupakan peleburan dari TNI dan Knil itu sendiri. Tapi yang jadi struktur utama atau fondasi dari APRIS ini tuh tetap orang-orang TNI yang tadi disebutin itu merupakan rata-rata merupakan alumni PETA lah, istilahnya petingginya alumni PETA. Nah orang-orang Knil ini nggak suka kalau misalnya mereka tuh dipimpinnya sama orang-orang PETA, karena dianggapnya orang-orang PETA itu kayak ini sebagai kayak mungkin kalau kasarnya mau dibilang tentara gadungan ya, karena nggak belajar secara struktural ataupun yang diajarkan oleh sekolah-sekolah militer zaman Belanda pada saat itu. Nah, salah satu cara untuk meredam konflik internalnya itu dengan menunjuk si TB Simatupang menjadi panglima APRIS pada saat itu. Jadi TB Simatupang yang merupakan lulusan Coro Cimahi itu diangkat jadi panglima. Jadi orang-orang Knil juga kayak ya udah sama panglima TB Simatupang yang merupakan lulusan dari Belanda. Jadi mereka pun akhirnya ya mau mengikuti karena merupakan lulusan sekolah militer Belanda bukan PETA gitu. Terus selain itu sama reorganisasi itu para dokter-dokter juga mengadakan ini konferensi kesehatan militer. Sebenarnya sejauh sebelum tahunnya sama 49, tapi sebelum adanya penunjukan itu. Jadi sebelum KMB itu diumumkan. Jadi dokter-dokter militer itu melakukan rapat di Jogja pada saat itu. Rapat itu sebenarnya ngundang 100 dokter, tapi yang datang cuma 25 dokter pada saat itu, karena dokter-dokter lain masih pada berjuang di medan pertempuran pada saat itu kan gerilya ya pertempurannya. Terus ada juga yang jadi tawanan Belanda, jadi cuma 25 dokter doang yang
hadir di Jogja, salah Dan satunya itu itu Dokter Satrio. 25 dokter itu kan bukan cuma dokter militer kan? Enggak, itu masuknya masih si dokter militer itu masuknya. Oh, Itu rapatnya soalnya ngebahas dokter tentang militer. ya Iya, konferensi iya, iya. kesehatan militer. Oke, oke, oke. Jadi dari 100 orang yang datang, yang hadir cuma 25 orang karena masih pada berperang ataupun menjadi tawanan dari pihak Belanda. Mm-mm. Nah, salah satu output dari konferensi kan seperti yang tadi dijelaskan kan adanya majalah ya. Iya, Mm-mm. pembentukan majalah kesehatan angkatan perang. Jadi pemikiran-pemikiran para dokter militer tuh dituangkan di situ. Tapi majalah itu yang tadi disebutkan aksesnya nggak cuma buat dokter militer aja, Iya. buat dokter non militer juga bisa gitu. Dan diterbitkan secara berkala Iya, secara berkala. Kayak per tahun, kayaknya per tahun. per tahun. Iya, soalnya kayak Dokter Satrio itu dia bikin terbitan itu tahun 53 tuh Dokter Satrio banyak. Kayak jurnal sebenarnya mah kayak jurnal majalahnya tuh bentuknya. Nah, setelah tadi ada reorganisasi militer di bidang kesehatan, kemudian ada konferensi kesehatan militer yang menerbitkan jurnal ataupun majalah yang secara berkala. Iya. Kemudian kan pasti berujung kepada pengambil alihan legal hospital seperti yang tadi sempat disinggung dari rumah sakit militer Belanda ke Indonesia. Iya. Mungkin kalau di Bandung kan mengenal Dustira mungkin ya, di Cimahi itu Iya. rumah sakit militer. Selain Dustira itu di mana aja Ki rumah sakit militer yang Rifki ketahui? Rumah sakit militer itu ada di Dustira, terus ada di Jakarta, terus di Jogja juga ada, di Hampir di setiap kota-kota iya, besar di mungkin ya. kota-kota besar tuh ada, hampir di setiap kota-kota besar tuh pasti ada rumah sakit militer. Karena itu tadi, karena kecanggihan teknologi yang dimiliki militer itu lebih canggih dibanding yang dimiliki sipil pada saat itu ya. Jadi pasti ada rumah sakit militer tuh di setiap daerah, pasti ya, hampir ada, terutama di kota-kota besar ya. Iya. Ini kan kalau nggak salah selalu berbanding lurus bahwa inovasi yang ditemukan oleh militer itu nanti pada kesempatan selanjutnya diadopsi juga oleh masyarakat sipil gitu ya. Seperti alat komunikasi, kemudian alat transportasi dan lain sebagainya, terutama mungkin di bidang inovasi bidang militer juga ya kesehatannya. Dan hampir mungkin sebagian besar rumah sakit militer itu kan terletak di darat ya. Apakah semua pengelolaannya itu di bawah angkatan darat atau di TNI, atau mungkin rumah sakit militer yang di daerah Surabaya karena dekat dengan laut misalnya pengelolaannya ke angkatan laut? Coba gimana Ki? Kalau zaman dulu sih ya, karena mayoritas pada saat kemerdekaan itu, terutama pada masa pergolakan itu, mayoritasnya dokter militernya AD. Mungkin dipegangnya waktu itu kepala rumah sakitnya itu orang-orang angkatan darat ya. Cuman kayaknya kalau sekarang sih udah mulai dibagi deh. Karena yang memegang rumah sakit itu tuh pasti punya matranya masing-masing. Oh, tapi di Jakarta sendiri tuh sekarang ada rumah sakit ini kok, rumah sakit militer yang matra angkatan laut, angkatan udara tuh ada khususnya. Kan kalau RSPAD Gatot Subroto kan emang punyanya angkatan darat. Nah, angkatan laut ada lagi. Itu yang dulunya Leger Hospital itu kan? Iya, angkatan yang RSPAD itu yang dulunya Leher Hospital itu. Jadi dikembangkan, yang tadinya cuman mungkin di angkatan darat aja kali yang megang ya, karena mayoritasnya perwira yang jadi dokter militer itu tuh angkatan darat. Tapi semenjak berdasarkan semakin berkembangnya zaman itu, jadi kayaknya mulai dibagi per matra juga ada. Kayak di Jakarta aja bisa ada 3 rumah sakit militer sekarang itu. Nah Ki, coba kita geser nih, bagaimana sih Dokter Satrio itu mungkin salah satu generasi terakhir ya yang dididik oleh lembaga pendidikan tinggi kedokteran Belanda di Hindia Belanda. Kemudian ada Jepang yang kurang lebih 3 tahun atau 3,5 tahun di Indonesia, dan setelah itu kan pasti era kemerdekaan. Itu masuknya ke UI kan, nanti ke Universitas Indonesia yang jadi Fakultas Kedokteran. Nah, sumber dokter militer itu kan kalau dulu ya salah satunya kan dari lembaga pendidikan sipil yang sekolah tinggi kedokteran di Hindia Belanda itu. Nah, ketika zaman kemerdekaan apakah sumbernya juga masih di tempat yang sama gitu, Fakultas Kedokteran UI atau mungkin Fakultas Kedokteran di kampus-kampus lain gitu? Kalau untuk sumber pendidikan masih tetap sama ya, Dokter Satrio juga
walaupun dia udah jadi kepala kesehatan di Angkatan Darat, tapi dia pun masih jadi dosen di UI-nya juga, masih diminta untuk ngajar, istilahnya masih untuk sharing ilmu. Jadi emang sumber ilmu itu ya tetap di universitas, tetap di universitas itu sendiri. Jadi walaupun dia udah jadi dokter militer, udah punya majalah kesehatan angkatan perang itu, tapi tetap dia pasti bakal kembali lagi ke universitas itu walaupun statusnya udah bukan sipil ya, udah militer gitu. Oke. Nah, singkat cerita kan Dr. Satrio ini berkat prestasinya di akademik maupun di dinas ketentaraan, itu kan kalau nggak salah beliau itu dianugerahi guru besar dari UI kan? Iya. Dari UI, kemudian serang beberapa waktu di kabinetnya Juanda, Insinyur Haji Juanda, kan pada saat itu Indonesia menerapkan sistem parlementer ya. Iya. Di mana kepemimpinan pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pada saat itu Perdana Menterinya adalah Insinyur Juanda. Iya. Dan Dr. Satrio atau Profesor Dr. Satrio ini menjadi salah satu menterinya, itu Menteri Kesehatan. Coba deh cerita di situ. Kalau dia diangkat jadi Menteri Kesehatan itu karena ini ya, perannya dia terbilang aktif lah untuk bidang kesehatan. Apalagi dia reorganisasi kesehatan militer kan. Waktu itu ikut berperan dalam reorganisasi kesehatan militer, lalu menyempurnakan pembelajaran